Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, Bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat diberikan waktu luang, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini untuk melanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwani fid din, Bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama senantiasa kita saling mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kita untuk terus belajar, terus menuntut ilmu, diberikan hidayah dan taufik terus berada di atas Islam dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya kita memperbanyak rasa syukur kita, baik syukur pengakuan dengan hati bahwasanya nikmat tersebut, hidayah tersebut dari Allah. Begitu pula kita bersyukur dengan lisan-lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian juga kita bersyukur dengan perbuatan kita, dengan amalan-amalan kita. Baik, maka sudah sepatutnya kita untuk terus mengingatkan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, senantiasa kita saling mengingatkan agar memperbarui niat-niat kita, tajdidun niyah, menghadirkan niat-niat kita ketika di majelis, mengikhlaskan hati-hati kita, menyadari sepenuhnya dengan hati kita bahwa yang sedang kita lakukan di malam hari ini, duduk di sini, itu semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan juga di antara adab yang harus ditanamkan dalam diri seorang penuntut ilmu, bahwasanya dia menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian manusia, sanjungan atau tendensi-tendensi lain. Kita niatkan duduk kita agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Taib. Sebagaimana disebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan di antara kebaikan adalah menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Menuntut ilmu ini kebaikan tersendiri. Duduk di majelis ilmu ini juga kebaikan tersendiri. Menghadirkan hati, menghadirkan keikhlasan, mengharap wajah Allah, ini lain lagi nih pahalanya, lain lagi nih keutamaannya. Baik. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hendaknya seseorang itu ketika beramal, yang pertama kali yang harus dihadirkan bahwasanya yang dia cari pertama kali adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanullahi akbar. Keridhaan Allah itulah yang paling besar. Dia duduk di majelis, mencari keridhaan Allah agar Allah meridhoinya. Nah, dijelaskan kalau Allah sudah ridho kepada seseorang, atau disebutkan dalam hadis bahwasanya apa? Siapa yang ingin mencari ridho Allah meskipun manusia itu tidak suka, maka Allah akan ridho kepadanya, dan Allah akan buat manusia, orang-orang itu menjadi ridho juga kepadanya. Taib. Sebaliknya, siapa yang ingin
ya, mencari keridhaan manusia. Taib, mencari keridhaan manusia dengan hal-hal yang Allah murkai, yang Allah tidak sukai. Maka keinginannya ini Allah putar balikkan, ya. Keinginannya Allah putar balikkan. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, plus manusia juga tidak suka kepadanya, menjadi benci kepadanya. Ini lantaran apa? Mencari apa? Mencari keridhaan manusia. Kalau mencari keridhaan Allah, ya, dan Allahu Ahad, satu saja, ya. Allah Esa, satu. Hanya dicari keridhaan Allah. Kalau keridhaan manusia, banyak manusia. Taib, kata Al-Imam Syafi'i, ya, ridon nas goyatun la tudrak. Keridhaan manusia itu cita-cita yang tidak akan bisa tercapai. Keridhaan seluruh manusia. Mungkin sebagian orang ridho kepada dia, tapi ada orang yang tidak ridho sama dia, yang tidak suka sama dia. Nah, caranya bagaimana agar orang-orang semua ini menjadi senang kepada kita, menjadi ridho, ya, kepada kita? Ya, kita buat Allah ridho, karena Allah yang menggerakkan hati mereka untuk ridho kepada hamba tersebut. Tapi maka sudah sepantasnya kita terus saling mengingatkan ini, ya, baik dia statusnya thalib, dia pengajar, ya, dia sementara belajar misalnya, atau dia sudah sampai tahap untuk ngajar, harus terus dirinya sendiri yang lebih utama dia ingatkan, baru apa? Mad'unya atau murid-muridnya untuk harus diingatkan mengenai apa? Keikhlasan ini, ya. Dan apa-apa saja yang dilakukan bukan karena Allah, itu, ya, tidak akan kekal, tidak akan apa? Tidak akan berlanjut, ya. Munqati', dia akan terputus dengan sendirinya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-16 dari Al-Arba'in An-Nawawi, ya, yang temanya sudah disebutkan dalam pamflet, ya. Kaitan dengan jangan marah, ya, jangan marah. Qala al-Imam An-Nawawi Muhyiddin rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, ya, Nabi, ini sahabat ini, ya, laki-laki ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikan wasiat kepadaku, ya, berikan wasiat kepadaku, berikan nasihat kepadaku, berikan sesuatu yang bisa membuatku bermanfaat, ya. Dalam hadis yang lain, ya, tunjukkan kepadaku, ya, dullani ala amalin, ya, tunjukkan kepadaku pada sebuah amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga. Ini diantara riwayat, banyak riwayat, ya, terkait hadis ini. Nah, dalam riwayat ini, ausini, ya, wasiatkanlah kepadaku, berilah wasiat kepadaku ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah, ya, jangan engkau marah. Faraddada miraran, kemudian laki-laki ini mungkin, ya, dijelaskan dalam beberapa syarah, disebutkan laki-laki ini ingin mencari wasiat yang dia rasa lebih bermanfaat, yang lebih ablak daripada jangan sekedar marah, ya. Jangan marah itu, daripada sekedar wasiat jangan marah. Faraddada miraran, dia ulang lagi yang kedua kali. Qala la taghdab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, la taghdab, jangan engkau marah. Dia ulang lagi sampai 3 kali. Ausini. Kemudian Nabi mengatakan la taghdab, jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, dijelaskan para ulama bahwasanya laki-laki ini kenapa dia ulang, ya, karena dia ingin, ya, mungkin dia ingin wasiat itu, ya, yang panjang atau yang lebih bermanfaat menurut dia, ya, yang menurut dia, bagi dia ini lebih bermanfaat, lebih ablak, lebih mengena di hatinya, lebih dalam maknanya wasiatnya. Taib. Padahal, ya, ini kan dia berapa kata ini la taghdab ini? Ada berapa kosakata dalam la taghdab ini? Hah? 2 atau 3? Hah? Jangan lihat anak petangan ini. 3, ya, 3. Ada la, kemudian ada fi'il, ada fa'il, ya, la taghdab, jangan engkau marah. Meskipun dia hanya sekedar 3 kata, namun itu, ya, tidak ada yang bisa mengamalkannya kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Taib. Kemudian apa itu definisi marah, ikhwan? Siapa yang tahu? Apa itu definisi marah? Marah itu apa definisinya? Atau marah itu menurut antum marah itu apa gitu? Tidak ada yang tahu ini. Kadang memang seperti itu ya, sesuatu yang sesuatu yang mudah itu, kadang untuk menggambarkannya itu susah seperti itu. Ya. Coba orang bilang, apa itu warna putih? Misalnya begitu. Itu kan susah itu menjelaskannya. Ya. Makanya tanya, apa itu marah itu apa? Ada yang tahu? Coba kalau antum, bagaimana? Ustadz Usman? Meluapkan kekesalan, masya Allah. Meluapkan kekesalan. Itu contoh itu. Di antara contohnya itu. Ya. Taib, antum bisa tulis ya. Definisi marah. Marah itu marah itu jadi marah itu bergejolaknya darah, ya, darah ini. Bergejolaknya darah yang ada dalam hati seseorang untuk menolak gangguan yang dikhawatirkan atau untuk balas dendam kepada orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Jadi kalau kita simpulkan, marah ini bergejolaknya hati, ya, bergejolaknya darah yang ada dalam hati seseorang untuk menolak hal-hal buruk yang dikhawatirkan, atau apa? Atau untuk balas dendam kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Ini marah. Tidak keluar dari dua itu ya. Pertama untuk menolak gangguan, yang kedua untuk apa? Balas dendam. Ya, itu marah. Nah, kalau tadi meluapkan kekesalan, itu efek dari marah. Itu bukan marah, itu efeknya. Nah, jadi makanya dijelaskan dalam hadis ini itu di antara penafsiran la taghdab, itu ada beberapa penafsiran, di antaranya ya, jangan ikuti keinginan marah yang dalam hati sehingga apa? Muncul di zahir. Kalau marah ya, mungkin kita ada hal yang kita tidak sukai, tiba-tiba bergejolak hati, itu sudah marah. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah dia luapkan kekesalannya atau tidak? Kalau meluapkan kekesalan kan itu sudah efek. Nah, maka yang dilarang oleh Nabi SAW di sini disebutkan para ulama, yang dilarang adalah efek ketika terjadi marah itu. Makanya marah itu yang dilarang. Karena yang mau dijaga apa? Efeknya. Karena disebutkan efeknya itu apa? Efeknya akan membuat orang itu apa? Berkata-kata yang kotor, ya, mencaci maki, bisa sampai pada tahap menzolimi orang, bisa sampai pada tahap menghilangkan nyawa orang, ya. Ini gara-gara marah. Gara-gara apa ini? Darah yang bergejolak di dalam hati. Nah itu. Jadi yang misalnya orang marah kemudian dia mengeluarkan caci maki misalnya, itu sudah efeknya, itu sudah efek. Tapi kalau dia tahan ini marah, itu tidak keluar efeknya itu. Taib. Dan marah ini, ikhwan fiddin azakumullah, marah ini adalah tabiat manusia, ya, tabiat manusia. Tidak bisa dihilangkan dari diri seseorang. Yang bisa itu apa? Diredam. Ketika dia muncul, diredam. Makanya ada hadis disebutkan, kalau marah hendaknya dia duduk. Kalau dia duduk, kalau dia belum bisa hilang marahnya berduduk, hendaknya dia berbaring. Kan begitu? Iya, seperti itu ya hadisnya. Nanti akan kita bacakan. Ya. Nah ini, jadi itu marah itu bergejolaknya hati. Jadi kalau kayak misalnya tadi contoh meluapkan kekesalan, mencaci maki, itu sudah efek dari marah itu. Bukan definisi marahnya. Marah itu bergejolaknya hati. Ya. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, disebutkan di sini bahwa Aus ini ya,
Al-Mufradat, antum lihat di situ di kitab Al-Mufradat. Ausini, berilah wasiat kepadaku, ai ihid li biwasiyatin jami'ah. Berikan kepadaku wasiat yang menyeluruh atau wasiat yang mencakup. Maksudnya mencakup berbagai jenis kebaikan ada di situ dalam wasiat itu. Kata Nabi, la taghdab, ai, perhatikan, ai la tata'arrad lima yajlibul ghadaba. Jangan engkau terjatuh pada perkara-perkara yang menghasilkan marah. Baik, jangan engkau, ya, misalnya begini, apa itu maksudnya jangan engkau terjatuh atau jangan engkau melakukan apa-apa yang akan menimbulkan kemarahan gitu dalam dirimu, ya, untuk dirimu, ya. Misalnya apa? Misalnya, ya, dia tahu misalnya ini si fulan ini tidak boleh salah sedikit, ya, tidak boleh salah sedikit langsung marah, meluapkan kemarahannya misalnya. Nah, kemudian si B, ya, sebisa mungkin, ya, jangan terlalu apa? Jangan melakukan hal-hal yang membuat dia akan marah, gitu. Ya. Misalnya si B melakukan perbuatan tertentu kepada si A, akhirnya si A marah. Marahnya si A ini menjadi sebab jadi marah juga si B, seperti itu. Jadi yang dilarang itu jangan antum melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada engkau menjadi marah, seperti itu. Paham ini? Misalnya dia sudah tahu ini orang kalau misalnya dipanggil bercerita, misalnya ini orang dia sudah tahu ini orang kalau dipanggil bercerita agama, hanya orang ini bikin apa? Dia bikin agamanya jadi istihza misalnya. Dia olok-olok agama ini. Nah, berarti apa? Kalau bicara sama dia, jangan terlalu mengarah ke arah agama begitu. Nanti efek yang ditimbulkan nanti itu bikin kau marah sendiri nanti, seperti itu. Paham ini? Baik. Wala taf'al ma ya'muruka bihi, dan jangan engkau melakukan apa saja yang memerintahkanmu untuk marah. Ya. Taib. Li'annal ghadaba, karena kemarahan itu adalah jamratun yulqiha syaitanu fi qalbi ibni adama fayaglil qalbu. Karena kemarahan itu adalah, atau marah itu adalah bara api yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam. Fayaglil qalbu, sehingga apa? Sehingga hati itu menjadi mendidih. Gara-gara marah itu, hati menjadi mendidih. Taib. Nah, di sini faroddada disebutkan faroddada. Karra dzalika ar-rajulu qaulahu ausini yaltamisu anfa'a min dzalika. Laki-laki ini mengulang-ulang ucapannya ausini, berilah wasiat kepadaku, dalam keadaan dia apa? Mencari wasiat yang lebih bermanfaat daripada la taghdab, atau yang lebih dalam maknanya, atau yang lebih bersifat umum, ya. Taib au a'amma, yang bersifat menyeluruh. Taib. Kemudian faedah yang bisa kita petik, tunggu dulu. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengucapkan la taghdab, jangan engkau marah, kepada seorang sahabat ini. Ini mengandung dua makna. Taib. Yang pertama, makna la taghdab, jangan engkau marah, an yakuna muraduhul amra bil asbabil lati tujibu husnal khuluqi, yaitu yang dimaksud oleh Nabi adalah memerintahkan kepada laki-laki ini untuk melakukan sebab-sebab yang menghasilkan akhlak yang baik. Baik. Jadi dilarang dia marah, supaya kenapa? Supaya menjadi baik akhlaknya. Baik, supaya menjadi baik akhlaknya. Ini yang pertama. Yang kedua,
Maksud dari Nabi la taghdab, jangan engkau marah, la ta'mal bi muqtadul ghadabi idza hasala laka. Jangan engkau lakukan konsekuensi dari marah jika marah itu terjadi dalam hatimu. Maksudnya kalau ada marah jangan teruskan. Langsung berhenti misalnya seperti itu. Dan ini ikhwan fiddin azakumullah untuk kita semua ya. Bukan antum lihat ke orang lain, kita dulu ini. Kita diri kita dulu ya. Ana, antum, kita semua yang ada di sini. Selalu seperti itu. Ya. Kita yang Allah berikan taufik, tahu ilmunya, bisa paham ilmu, bisa kita baca, kita pelajari. Artinya ini untuk kita dulu. Baik. Nah ini, jangan engkau turuti konsekuensi dari marah itu jika timbul kemarahan. Kan biasa begitu kan? Misalnya marah. Saya mau ini dia ini misalnya begitu kan. Baik, iya seperti itu ya. Misalnya pas tiba-tiba marah kan? Atau misalnya baku balas komen di Facebook misalnya marah gitu. Dia yang kurang ngajar memang, misalnya ini saya umpamakan ya, kurang ngajar dia sudah komen seperti ini, kan sudah marah itu, ya kan? Saya mau balas juga. Nah, maksud Nabi sudah, kalau sudah marah itu berhenti sudah itu, jangan diteruskan itu, jangan dituruti konsekuensi dari marah itu. Pahamin ya? Ya. Guru marah sama tolibnya misalnya. Iya, Ustadz Usman ya. Ya. Nanti akan ada perinciannya itu. Mana yang marah dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Iya, sabar ya. Ini contoh saja misalnya. Ya. Saya tolib melakukan demikian. Nah, mau marah, ya. Sudah mau ancing-ancing ini. La taqdab walakal jannah. Masya Allah ya. Jangan engkau marah, bagimu surga. Dalam hadis yang lain sebutkan begitu. Jangan engkau marah, bagimu surga. Taib. Nah, berarti dia apa? Langsung dia langsung apa? Husnul khuluq. Bagus, orang yang bagus akhlaknya, ditahan marahnya gitu. Taib. Dan pernah ya di antara guru-guru kita itu, hafizahumullah ya, ada yang seperti itu. Ya, mungkin kalau kita itu yang ada posisi seperti itu, sudah. Ya. Orang bilang lu jual gua beli. Ente jual tor mau beli ya. Istilah begitu kan? Tapi tidak ya. Ya. Allah berikan taufik mereka menahan itu. Tahan. Pernah ya kejadian di Mahat ya. Pas ini lagi ngajar begini, tiba-tiba ada tolib ya. Tolib itu ya melakukan hal-hal yang tidak inilah. Ya. Jadi ini Ustadz hafizahullah ya. Kasih kayak tugas begitu untuk dikerjakan begitu. Tapi tidak dilakukan itu. Akhirnya tidak apa yang mau dibahas. Sementara tugas ini itulah yang dibahas hari itu begitu. Tidak ada tolib yang mengerjakan ya. Ya. Termasuk yang berbicara juga ya. Karena ini di kelas anak itu pada waktu itu ya. Jadi cerita sedikit pengalaman sedikit. Nah, ini Ustadz ini hafizahullah ya, Masya Allah. Pas ditanya ya, siapa yang bisa? Misalnya, mana istati? Nah, siapa yang bisa? Diam semua. Tidak ada yang bisa kan? Baku hagung tidak ada yang bisa. Baik. Apa yang dilakukan Ustaz ini? Apakah dia marah, dia veto, dia ini? Tidak. Dia keluar dari kelas. Keluar. Dia diam keluar dari kelas. Keluar seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa begitu. Keluar saja begitu. Tidak ada yang bisa? Keluar. Dia yang keluar. Kenapa? Kalau dituruti habis ini. Ya, habis ini tolib ini ya. Kalau misalnya dituruti ya, dia keluar dari kelas. Dan ini Anda lihat langsung ini, keluar. Tidak ada marah, tidak ada bilang Pas sudah baik, sudah tenang, balik. Taib. Yalah, nakhudz dars misalnya. Ya, kita mulai kembali dars begini. Sudah, aman sudah. Seperti itu. Dan itu pelajaran, kawan, ya. Itu pelajaran. Taib. Jadi seperti itu. Jangan dituruti. Itu maksudnya. Taib. Jadi itu dua apa? Dua makna dari la taqdab. Kemudian Taib. Kemudian ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita petik dari hadis. Yang pertama, masyru'iyatu talabil wasiyati min ahli ilmi wal fadli. Disyariatkan meminta wasiat dari orang yang berilmu dan orang yang memiliki keutamaan.
Disyariatkan kita minta wasiat, minta nasihat kepada mereka, minta arahan, ya. Jangan ikhwan, kita ini orang yang belajar, punya guru, selalu minta arahan, minta nasihat, barangkali ada yang kurang, ya. Barangkali ada yang perlu dibenahi, ada masukan. Minta saja dulu. Dan itu akan apa? Akan membuat, ya, semakin erat antara hubungan dia dengan si guru itu. Misalnya kita ini tolib, ya, tolib. Minta kepada, hatta kita sudah ngajar, kita ini minta arahan terus. Karena apa? Mereka yang lebih dahulu, ya, masuk ke dalam dakwah, ke dalam dunia dakwah. Jangan sudah isi kajian dia, sudah, saya bisa sendiri kok ini. Saya tahu sendiri ini seperti ini. Nah, ini, ya, ini kesombongan seperti ini, ya. Tidak bisa seperti itu. Hatta masyayikh, ustadz, ya, asatiza, guru-guru kita itu tetap minta wasiat kepada para ulama yang mereka ada kontaknya, minta wasiat. Bagaimana kalau kondisi seperti ini? Disyariatkan, karena itu perkara meminta nasihat itu adalah disyariatkan. Tapi kepada orang yang berilmu dan memiliki keutamaan. Berarti dipahami, jangan minta-minta nasihat kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, jangan. Berarti kan ini disyariatkan, berarti tidak disyariatkan minta wasiat kepada orang-orang yang fasik, yang fajir, sudah dilihat misalnya ya, banyak melakukan maksiat, tidak sholat apa, jangan minta nasihat sama mereka. Dia mau ajak nanti antum sama-sama mereka, ya. Baik, yang kedua, at-tahdziru minal ghadabi fa innahu jima'us syarri. Bisa jima'u, bisa jama'us syarri, ya. Sama juga maknanya itu, ya, kumpulan, ya. Peringatan keras dari marah, karena marah itu mengumpulkan berbagai macam keburukan. Tadi sudah kita sebutkan, diantaranya akan membuat orang berkata-kata yang kotor, mencaci maki, menjatuhkan kehormatan orang lain, ya. Bisa sampai pada tahap menghilangkan nyawa orang lain, zalim kepada orang lain. Bahkan disebutkan para ulama, gara-gara marah itu orang bisa murtad. Ada riwayat. Saya bacakan sama antum, ya. Namanya Jabalah bin Aiham. Taib, Jabalah bin Aiham. Nah, Jabalah bin Aiham ini, dia ini seorang raja yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia murtad di zamannya Umar. Dia masuk Islam di zaman Nabi, jadi raja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabalah bin Aiham. Kemudian dia murtadnya kapan? Murtadnya di zaman kekhalifaannya Umar. Apa sebabnya? Sebabnya pernah dia, ya, itu menginjak seorang laki-laki, menginjak kaki, ya, seorang laki-laki. Dia pernah injak, wallahu a'lam, mungkin kaki atau mungkin kena ini, pokoknya dia pernah menginjak seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu menampar dia, menampar ini, raja ini ditampar, ya. Baik, menampar dia. Nah, kemudian Jabalah, apa yang ingin dilakukan Jabalah? Karena dia marah, dia ingin bunuh laki-laki tersebut. Baik. Namun, ya, di zaman kekhalifaannya Umar mengetahui hal tersebut, ya. Ketika Umar mengetahui hal tersebut, apa kata Umar kepada Jabalah ini, ya? Kalau misalnya laki-laki itu menamparmu, ya, kalau begitu engkau tampar balik dia, tampar juga dia, balas begitu. Dia tidak terima, kawan. Dia tidak terima. Kemudian dia marah dan dia murtad, keluar dari agama Islam. Maunya dia ditampar, dia balas dengan dibunuh. Tapi Umar adil, ya. Taib, bisa membeda yang mana yang hak, mana yang batil, sudah. Dia tampar antum, ya antum balas tampar lagi. Seperti itu, tidak diterima, ya. Jadi itu marah itu bisa menyebabkan seorang murtad. Ada orang misalnya marah dengan keluarganya, marah dengan bapak ibunya karena keinginannya dia tidak inginkan apa hal-hal yang dia inginkan tidak tercapai, tidak bisa diberikan oleh bapak ibunya. Akhirnya apa? Karena marah dengan bapak ibunya, kemudian kondisi ilmu agamanya juga pas-pasan, mudah dia murtad, ya. Dia datang mungkin ke temannya yang, ya, Nasrani atau yang Yahudi atau apa misalnya, diberikan apa yang dia mau, karena dia marah, sudah dia turuti, akhirnya apa? Murtad, ya. Jadi marah bisa sampai membuat orang murtad. Baik. Wa taharruzu minhu
jama'ul khairi, dan menjaga diri dari marah adalah kumpulan berbagai macam kebaikan. Kemudian yang ketiga, yang bagi fi halin nasihati ikhtiyarul kalimatil mukhtasaratil lati tunasibul hala. Sudah sepatutnya ketika memberikan nasihat, seseorang memilih kalimat yang ringkas yang sesuai dengan kondisi, ya. Dijelaskan juga dalam riwayat bahwasanya laki-laki ini memang, ya, laki-laki di antara faedah yang kita dapatkan, ya, bahwasanya laki-laki ini memang suka marah dia. Jadi Nabi SAW itu memberikan wasiat, nasihat kepada orang melihat kondisi orang tersebut. Nah, dan suka marahnya laki-laki ini, ya, ada perselisihan, ya, di para ulama mengenai namanya, ya. Jadi tidak usah kita sebutkan. Jadi laki-laki ini memang suka marah dia, ya. Tidak bisa salah sedikit marah seperti itu. Makanya diberi nasihat dia itu, berikan nasihat kepada aku, wasiat yang cocok sekali untuk dia, yang mengumpulkan banyak kebaikan untuk orang ini, yaitu apa? Jangan marah. Tapi apakah berarti cuma itu wasiat Nabi hanya untuk dia saja, untuk kita tidak berarti? Tidak, ya. Taib. Nah, kata para ulama, ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya. Yang menjadi patokan itu keumuman lafaz dari Nabi SAW, keumuman, ya, bukan karena khusus ada sebab yang khusus. Kan ada sebab, kan? Kenapa keluar nasihat la taghdab? Yaitu sahabat ini yang dijelaskan dalam riwayat bahwasanya dia ini suka marah. Kemudian dia tiba-tiba minta wasiat kepada Nabi. Nabi katakan jangan marah. Nah, ini kan khusus ini, ya kan? Tapi bagi kita al-ibratu bi umumil lafzi, yang menjadi patokan, menjadi pelajaran adalah umumnya lafaz yang disampaikan oleh Nabi, yaitu jangan kita marah. Meskipun antum bukan orang pemarah, ya, meskipun antum jarang marah misalnya, sudah sabar, masya Allah, ya, tetap ini berlaku juga untuk kita semua, ya, ini berlaku untuk kita semua. Taib. Kemudian yang keempat, hirsus sahabati ala suali wal faidati, semangatnya para sahabat dalam bertanya dan meminta faedah. Itu para sahabat, ya, mereka semangat dalam bertanya dan meminta faedah. Taib, ikhwan fillah, azakumullah, kita azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
حي على Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, fawaid tata'allaqu bil hadis, beberapa faedah yang ada kaitannya dengan hadis. Faedah yang pertama, kaifiyatu ilajul ghadabi. Cara mengobati marah, ya, cara mengobati marah. Manja'ahul ghadabu alaihi bi umurin. Siapa yang kemarahan itu mendatanginya, atau siapa yang marah itu tiba-tiba muncul dalam dirinya, alaihi bi umurin, maka hendaknya dia melakukan beberapa perkara. Yang pertama, al-isti'azatu billahi minasyaitonir rajim. Meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. An Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu, dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, qala, suatu ketika istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang saling mencaci maki di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, berani sekali ya. Ya, saling mencaci maki di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ahaduhuma tahmarru ainahu. Maka salah seorang dari yang mencaci maki ini sudah merah matanya, ya, memerah matanya sudah. Taib. Wa tantafikhu audajuhu. Urat lehernya itu sudah apa? Sudah muncul, sudah membengkak, sudah kelihatan urat lehernya saking, ya, saling ini. Saking marahnya, ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni, sesungguhnya aku la a'rifu kalimatan, benar-benar mengetahui sebuah kalimat, lau qalaha, kalau sekiranya diucapkan, la dhahaba anhu alladhi yajidu, maka benar-benar akan marah." Baru muncul, ya, misalnya tiba-tiba langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selalu ingat, itu darah yang bergejolak di dalam hati. Ya, darah yang bergejolak dalam hati. Karena apa? Karena ingin menghindar atau mencegah dari sesuatu yang tidak disukai itu terjadi. Atau apa? Atau ingin membalas dendam kepada orang yang melakukan yang perbuatan buruk kepada dirinya. Itu, ya, itu marah. Kemudian yang kedua, di antara obat ketika muncul marah yaitu as-sukutu, diam. Ya, diam. Taib, diam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru." Ajarkanlah, mudahkanlah, dan jangan persulit. Wa idza ghadibta faskut. Apabila engkau marah, maka hendaknya engkau diam. Wa idza ghadibta faskut. Jika engkau marah, hendaknya engkau diam. Wa idza ghadibta faskut. Jika engkau marah, hendaknya engkau diam. 3 kali diulang, ya. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Padahal alimu yassiru tu'assiru itu wala tu'assiru 1 kali saja kan?
Itu 3 kali itu. Ya, itu ada makna tersendiri lagi di situ. Ya, menunjukkan penekanan. Ya, penekanan, diulang-ulang hampir 3 kali. Baik. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, waqala Maimun bin Mihran, ya, Maimun bin Mihran mengatakan, ja'a rajulun ila Salman. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Salman Al-Farisi, ya. Faqala, maka laki-laki ini berkata kepada Salman, ya Abu Abdillah, ausini, wahai Abu Abdillah, berilah wasiat kepadaku. Kemudian Salman mengatakan, la tagdob, jangan engkau marah. Qala, kemudian laki-laki ini mengatakan, ya, amartani alla agdiba wa alla agdoba wa innahu la yagshani ma la amlik. Kata laki-laki ini, engkau perintahkan saya untuk tidak marah, sementara marah itu, ya, adalah perkara yang aku tidak bisa kuasai. Taib. Jadi mungkin, ya, dia bilang engkau perintahkan saya jangan marah, sementara marah itu, ya, malah amlik. Taib. La yagshani malah amlik. Tidak bisa aku tutupi apa yang aku tidak bisa apa? Tidak bisa menutupiku perkara yang aku tidak kuasai. Jadi perkara yang aku tidak bisa menguasainya ini tidak bisa tertutup dariku. Marah itu. Nah, kata ini orang ini. Nah, taib. Jadi menurut orang ini, bagaimana antum memberikan wasiat kepada saya dengan wasiat yang wasiat ini adalah tabiat. Wasiat ini adalah tabiatnya manusia, marah gitu. Taib. Nah, kemudian kata Salman, fa in godibta, apabila engkau marah, sudah terjadi betul marah ini, famlik lisanaka wa yadak. Tahan lisanmu dan tanganmu. Itu yang dimaksud. Taib. Jadi itu yang dimaksud. Berarti apa? Tahan konsekuensi dari marah yang muncul dalam hati itu. Tahan. Lisan dan tangan. Paham, ikhwan? Taib. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan, wa ghadiba yauman Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah, ya. Baik, dia marah. Tapi dia marah, ada anaknya di situ. Anak laki-lakinya ini, Abdul Malik namanya, ya. Faqala lahu ibnuhu Abdul Malik, maka anaknya ini Abdul Malik mengatakan kepadanya, "Baik, anta ya Amirul Mukminin." Masya Allah, papanya nih dong ini, ya. Engkau wahai Amirul Mukminin. Anta ya Amirul Mukminin, ma a'taka Allahu wa faddalaka bihi taqdabu hadzal ghadaba. Dia bilang anaknya, ya, engkau wahai Amirul Mukminin, engkau bapakku wahai Amirul Mukminin, ya. Bersamaan dengan Allah telah berikan seluruh kemuliaan kepadamu, ya, nikmat-nikmat yang banyak kepadamu. Taib. Kemudian engkau marah dengan marah yang seperti ini. Nah, taib. Nah, kemudian apa dijawab sama bapaknya? Kira-kira apa yang dijawab sama bapaknya, kawan? Nah, anak kurang ngajar. Kira-kira seperti itu? Tidak, ya, beda, ya. Taib. Ini Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau apa? Amat taqdabu ya Abdul Malik. Ya. Ya. Apakah engkau tidak pernah marah sama sekali Abdul Malik? Dia tanya balik anaknya ini. Baik. Amat taqdabu ya Abdul Malik, apakah engkau tidak marah sama sekali wahai Abdul Malik? Faqala Abdul Malik, maka anaknya mengatakan, wa ma yugnini anni sa'atu jawfi idza lam uraddid fihi al-ghadaba hatta la yazhar. Kata anaknya, ya, luasnya hatiku ini, ya, tidak akan bisa membantuku, dia bilang. Tidak, luasnya hatiku, wahai bapakku, luasnya hatiku ini tidak bisa membantuku
jika saya tidak berusaha melawan sifat marah tersebut hingga dia tidak muncul ya dari dalam diriku. Ya. Paham antum maksudnya nih? Maksudnya ya. Maksudnya dia tidak pernah marah atau marah juga? Hah? Marah juga, cuma dia tahan. Itu maksudnya. Ya. Dia ada marah juga, cuma apa? Dia uraddidil ghadab, dia berusaha tahan ini, jangan sampai keluar muqtada, ya, konsekuensi dari marahnya itu. Dia tidak teruskan. Taib. Nah ini, masya Allah. Ya, maka dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Rajab, kata Al-Imam Ibnu Rajab terkait kisah ini, fahaulai qaumun malaku anfusahum indal ghadabi radhiyallahu anhum. Merekalah kaum yang menguasai diri mereka ketika mereka marah, semoga Allah meridhai mereka, ya. Masya Allah. Baik. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan suatu ketika, disebutkan dengan sanadnya Abu Muslim Al-Khawlani, ya, dari Abu Muslim Al-Khawlani, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Tapi jadi di antara kitab-kitab yang menukil banyak kisah-kisah para ulama itu ya, Syiar Alamin Nubala, Hilyatul Aulia, itu banyak ya tentang akhlak-akhlaknya para ulama salaf terdahulu disebutkan. Nah, disebutkan dalam Hilyatul Aulia bahwasanya suatu ketika annahu kallama Muawiyah bi syai'in wa huwa 'alal mimbar. Suatu ketika Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Muawiyah bin Abu Sufyan suatu ketika pernah dia mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu di atas mimbar. Faghadiba, kemudian dia marah. Seperti itu ya, mungkin menggebu-gebu ya, jadi marah dia. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Summa nazala fagtasala. Kemudian dia turun dari mimbar, kemudian pergi mandi dia. Ya, mungkin maksudnya ini mungkin berwudu mungkin ya. Taib. Summa ada ilal mimbari. Setelah dia ya bersuci, ya mandi membasahi dirinya, kemudian dia balik lagi ke mimbar. Wa qala, dan dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dulu saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu dari syaitan, wasyaitona minan nar, sementara syaitan dari api neraka, wal ma'u yutfi'un nara, sementara air itu memadamkan api. Fa idza ghadiba ahadukum falyaktasil, apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia mandi ya, atau dia berwudu. Baik. Nah ini. Baik, kemudian ikhwan fillah azakumullah. Yang ketiga, tagyirul hayati. Yang ketiga dari cara-cara agar tidak marah ya, mengobati marah ini, tagyirul hayati. Mengubah posisi. Faman kana qa'iman falyajlis. Siapa yang dalam keadaan berdiri maka hendaknya dia duduk. Wa man kana jalisan falyattaji, ya, dan siapa yang dalam keadaan duduk maka hendaknya dia berbaring. Dijelaskan para ulama kenapa disebutkan kalau dia berdiri disuruh duduk, kalau dia duduk kemudian dia disuruh berbaring. Kata para ulama, karena kalau orang dia terus berdiri, ini mudah baginya untuk membalas kemarahan itu. Mudah baginya untuk membalas. Sementara kalau dia duduk, itu semakin kecil itu kemungkinannya dia untuk membalas begitu. Istilahnya nih? Jadi kalau bahasa kita berkurang kekuatannya untuk bisa membalas, meluapkan kemarahannya itu. Ya. Kemudian kenapa disuruh berbaring? Itu sangat kecil kemungkinannya. Ya. Misalnya dia sudah marah, akhirnya dia apa? Baring aja dia. Kira-kira jangan sementara baring. Kan bagaimana gitu? Coba antum lihat. Antum pernah lihat orang marah sementara baring? Ya? Nah, ini diantara hikmahnya disebutkan para ulama. Baik. Dan Nabi SAW mengatakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Inna Rasulullah SAW qala lana. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Fa in zahaba anhul ghadabu wa illa falyattaji. Ya. Apabila
dia telah duduk tadi, ya, apabila dia duduk tadi, tiba-tiba marahnya itu menjadi hilang, ya, pergi darinya kemarahannya itu, maka itulah yang diinginkan. Wa illa, apabila tidak hilang kemarahannya, falyattaji, maka hendaknya dia berbaring. Ya, baik, baik. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi SAW, ya, Nabi SAW itu Nabi SAW itu diriwayatkan bahwasanya beliau belum pernah memukul pembantu dan wanita dengan tangan beliau. Tapi berkaitan dengan marah itu, ya, Nabi tidak pernah dia memukul pembantu dan wanita dengan tangan beliau. Namun tangan beliau itu beliau gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita lihat di zaman sekarang, ya, banyak sekali orang yang suka main tangan, ya, suami-suami yang main tangan sama istrinya, atau sebaliknya istri itu yang kuat main tangan juga sama suaminya misalnya. Iya, ada ini, serius, ada ini seperti ini, ya, karena sudah marah, ya, karena mungkin misalnya dalam tanda kutip, ya, bagi dia mungkin kurang perhatian suaminya, padahal suaminya sudah berusaha misalnya. Atau misalnya suaminya ini merasa istrinya kurang dalam hal melayani atau yang lainnya misalnya. Taib, marah kemudian main tangan. Kita ambil teladan yang paling mulia ini. Nabi SAW tidak pernah menggunakan tangannya itu. Ya. Ini ada kaitannya juga dengan marah, ya, karena ini faedah ini saya dapat di syarah hadis ini, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menggunakan tangannya itu memukul pembantu atau wanita. Dijelaskan dalam riwayat bahwasanya Anas bin Malik, ya, khadimur Rasul SAW, ya, pelayan Rasul SAW, usia 10 tahun, ya, usia 10 tahun. Ya. Ibunya menyuruh mengatakan kepada Rasul SAW, ya, agar menjadikan dia sebagai pelayan Rasul SAW. Taib. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah semua yang Nabi perintahkan ini Anas bin Malik? Kan pembantu, kan? Khodim, ya, pelayan, atau bukan pembantu, pelayan, ya. Taib. Apakah semua yang Nabi perintahkan kepadanya dia kerjakan, si anak ini, Anas bin Malik? Ya. Jelaskan tidak. Kalau dia mau kerjakan, dia mau kerjakan. Kalau tidak, dia bilang tidak, dia tidak mau kerjakan. Sekarang coba bandingkan dengan orang-orang zaman sekarang. Misalnya dia punya pelayan, bosnya suruh, tidak mau, terserah saya misalnya. Tidak ada selesai itu, ya, tidak panjang umur itu, ya, selesai urusan itu. Baik. Nabi SAW tidak marah dia, anak-anak yang disuruh, ya. Nabi tidak, ya, Nabi tidak marah. Dijelaskan juga dalam riwayat bahwasanya suatu ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian dia dapati ada horden kayak tirai begitu, ada gambar makhluk yang bernyawa di situ. Ada gambar makhluk yang bernyawa. Kalau misalnya seorang suami mendapati yang begitu misalnya di rumahnya atau dapat ini, apa yang dilakukan pertama kali? Dia marah siapa? Ya orang yang dalam rumah berarti. Iya kan? Iya kan? Ya, tidak ada disebutkan dalam riwayat itu Nabi memarahi Aisyah. Baik. Wallahu alam kalau ada riwayat yang lain, cuma yang Anda dapat tidak ada disebutkan dalam riwayat itu tiba-tiba ada gambar bernyawa, tirai bernyawa misalnya, yang gambar bernyawa. Kemudian Nabi Aisyah sini, kenapa ini? Tidak ada seperti, tidak ada.
Apa yang Nabi lakukan? Nabi langsung cabut tirai, kemudian Nabi hancurkan itu apa? Nabi robek itu tirai itu. Kemudian Nabi katakan kepada Aisyah, sesungguhnya orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk bernyawa. Tidak dimarah Aisyah, malah cuma dikasih nasihat saja. Ya, antum bandingkan dengan zaman sekarang. Ya. Jangan lihat keluarganya orang ya, keluarganya torang ini. Iya, Pak Guru. Ya, anak antum kita semua ini. Ya, sedikit-sedikit istri sudah capek di rumah begini-begini, marah. Anu sedikit marah lagi sama istri. Ini marah. Makanya kadang ilmu itu tidak berkah, kuat marah. Iya, kawan. Ya. Kalau antum coba antum ini apa ini di antara adab disebutkan di Tazkiratus Sami, ya, bahwasanya di antara adab yang harus ada dalam hati seorang penuntut ilmu itu di awal mula belajarnya adalah dia harus meninggalkan akhlak-akhlak tercela. Di antaranya apa? Al-ghadabu li ghairillah. Marah bukan karena Allah, tapi hanya karena hawa nafsu, karena keinginan. Nah ini. Kalau marah karena Allah ini terpuji. Tapi kalau marah karena cuma masalah sepele, marah misalnya. Ya. Taib. Anu sedikit marah gitu. Ya. Istri juga begitu juga. Suami sudah berusaha misalnya kerjaan begini, cuma dapat pas-pasan misalnya, marah begitu. Padahal sudah berusaha. Ya. Makanya tidak ada keberkahan dalam rumah seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dalam rumah seperti itu tidak ada keberkahan, dicabut keberkahan. Marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah gitu. Ya. Ya, Allah musta'an. Baik. Kalau memang marah ada yang tidak disuka, dia ditahan, ikhwan. Ya, kita tahan itu. Jangan sampai keluar, jangan sampai apa. Ya. Baik. Karena disebutkan para ulama secara umum orang yang marah itu dia tidak bisa kontrol ucapannya. Baik. Nah ini. Baik. Nah, kemudian, apakah Nabi itu pernah dia apa? Marah? Ya jelas Nabi SAW pernah marah. Ya. Suatu ketika apa? Disebutkan bahwasanya apa? Nabi SAW sampai kabar kepada beliau, diberitahu bahwasanya apa? Ibnu Mas'ud itu tidak membagi, ada sebuah pembagian seperti itu. Ya. Ibnu Mas'ud, Nabi SAW diberitahu Ibnu Mas'ud. Ada orang yang mengatakan ketika ada dibagi sebuah pembagian begitu dibagi, orang ini mengatakan, ya, pembagian ini bukan dimaksudkan untuk mencari wajah Allah. Ya, padahal Nabi yang bagi ini. Dia katakan apa? Ini orang yang mengatakan pembagian ini, ya, bukan dibagi untuk mencari wajah Allah. Marah Nabi SAW, memerah mukanya Nabi SAW ketika mendengar ucapan itu. Marah. Baik. Tapi Nabi SAW marah, ya apa kata beliau? Kata Nabi SAW, rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Ya, qad uzi bi aktsar min hadza fasabara. Sungguh Nabi Musa itu dahulu ya telah diberikan ujian yang lebih berat, yang lebih banyak daripada ujian ini, kemudian dia bersabar. Ya, kemudian dia bersabar. Baik. Hanya sampai situ, tidak langsung menindak lanjut apa, tidak, cuma sekedar itu saja, ya. Sampai marah kemudian ya sampaikan seperti itu. Baik, kemudian yang keempat, ma'rifatus sawabi man katama ghadabahu. Mengetahui, ya, di antara cara agar mengobati marah, mengetahui ganjaran orang yang menyembunyikan kemarahannya. Baik, orang yang menyembunyikan kemarahannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada saat lapang dan sulit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang marah. Wal afina 'anin nas, dan mereka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Baik, orang wal kadhiminal ghaidha maksudnya orang-orang yang menahan amarahnya. Baik.
Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada saat lapang dan sempit, kemudian orang yang menahan amarahnya, kemudian orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dan sungguh Allah dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya 4 perkara ini adalah perbuatan ihsan. Ya, menginfakkan harta saat lapang dan sempit, menahan amarah, kemudian memaafkan manusia, itu semua perbuatan ihsan, perbuatan yang baik. Orang yang melakukannya berarti orang yang muhsin. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku sebuah amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga. Kemudian Nabi mengatakan, la taqdab walakal jannah. Ya. Baik. Jangan engkau marah, khusus bagi antum itu surga. Ya. Walakal jannah. Ya, dibalik gitu ya. Bukan wal jannatu laka, walakal jannah. Coba antum lihat dia punya kata Nabi SAW itu, ya. Bagaimana balagohnya beliau. Dibalik itu, walakal jannah, bukan wal jannatu laka, bukan. Walakal jannah. Jangan engkau marah, khusus bagi antum, khusus untuk antum surga. Kalau antum tidak marah. Kenapa konsekuensinya surga? Karena diantara efek dari menahan marah itu akan membuat orang apa? Husnul khuluq, ya, menjadi baik akhlaknya. Sementara dikatakan diantara derajat orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di surga adalah apa? Akhlak yang baik, husnul khuluq. Nah ini, ya. Jadi ada semua kaitannya itu, ikhwan. Taib. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sur'ah, laisa syadidu bis-sur'ati. Bukanlah orang yang kuat orang yang pandai apa? Ya, apa ini? Duel begitu ya. Pandai berduel, satu lawan satu. Ya, bergulat, apa istilahnya ini? Bukan orang yang kuat seperti itu. Innamasyadidu, sesungguhnya kekuatan itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Itu orang yang kuat. Ya, orang yang kuat itu dia bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Artinya dia marah tapi tidak dia turuti konsekuensi kemarahannya itu. Ya, konsekuensi kemarahannya dia tidak turuti. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tajarra'a 'abdun jar'atan afdala 'indallahi azza wa jalla min jar'ati ghaidhin yakdhimuha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Ya. Tidak ada seorang hamba yang menahan sesuatu yang lebih afdol di sisi Allah azza wa jalla daripada dia menahan kemarahan ibtigha'a wajhillahi ta'ala, dalam rangka mencari wajah Allah. Dia menahan kemarahan dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Disebutkan dalam riwayat Umar bin Abdul Aziz, ya, yang tadi kita sebutkan, Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, qad aflaha, sungguh beruntung, ya, sungguh beruntung, qad aflaha man usima minal hawa, sungguh beruntung orang yang dijaga dari hawa nafsunya, wal ghadabi, orang yang dijaga dari marahnya, wat tama'i, orang yang dijaga dari ketamakannya. Sungguh beruntung, ya, orang yang dijaga dari hawa nafsunya, dijaga dari marahnya, dan dijaga dari ketamakannya. Artinya ini bukan maksudnya dia tidak punya hawa nafsu, bukan. Tapi konsekuensi dari menuruti hawa nafsu itu dijaga dia. Ya. Konsekuensi dari menuruti kemarahan itu dijaga dia. Ya. Konsekuensi dari memiliki ketamakan, tamak kepada yang haram misalnya. Ya. Ini apa? Ini dijaga, sungguh beruntung. Al-Hasan mengatakan, Hasan Al-Basri mengatakan, arba'un man kunna fihi
asmahullahu minasyaiton. Ada 4 perkara, siapa yang memiliki 4 perkara ini, maka Allah akan menjaganya dari syaitan. Wa harramahu 'alan nar, dan Allah haramkan dia disentuh api neraka. Siapa mereka? Man malaka nafsahu indar ragbati. Siapa yang bisa mengendalikan dirinya ketika ragbah, ketika dia memiliki keinginan-keinginan, ya, keinginan yang banyak, tapi dia tahan dirinya. Ya, suka mau ini, suka mau tambah ini, ya. Misalnya apa? Misalnya sudah punya apa? Misalnya fasilitas 1, mau suka lagi tambah punya keinginan ini. Punya rumah 1, mau suka tambah lagi punya rumah 2, ya. Baik. Tapi dia kontrol, ya, dia kontrol apa? Jiwanya. Baik, punya keinginan-keinginan. Sudah punya penghasilan begini, mau suka cari lagi, terus lagi cari lagi perkara-perkara dunia lagi. Ya. Baik. Dan juga apa? Man malaka nafsahu indar rahbati. Siapa yang bisa mengontrol dirinya ketika dia takut? Ya, ketika dia takut dia bisa kontrol dirinya. Wasyahwati, ketika naiknya syahwat, ketika punya apa? Punya keinginan hasrat-hasrat yang ya, yang tidak pada tempatnya misalnya. Wal godobi, orang yang menguasai dirinya ketika marah. Ini. Kalau ada orang memiliki 4 ini dalam dirinya, maka Allah akan menjaganya dari syaitan dan Allah akan haramkan neraka baginya. Baik. Kemudian disebutkan faedah yang kedua, mata yakunul ghadabu mahmudan, kapan marah itu menjadi terpuji, ya, kapan marah itu menjadi terpuji? Yakunul ghadabu mahmudan idzan tuhikat maharimullah. Marah itu menjadi terpuji jika marahnya itu karena dilanggar, ya, perkara-perkara yang Allah haramkan itu dilanggar, ya. Baik. Jadi marahnya itu menjadi terpuji ketika apa? Ketika hal-hal yang Allah haramkan itu dilanggar, dia marah. Kalau misalnya ada hal-hal yang Allah haramkan itu dilanggar. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, ma khuyyiran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam ya'tham. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan dari 2 perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara 2 perkara tersebut selama perkara itu bukan dosa, ya, perkara itu bukan perkara yang menghasilkan dosa. Fa idza kana al-itsmu kana ab'adahuma minhu. Apabila perkara itu adalah perkara yang dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya. Wallahi, demi Allah, ya, demi Allah. Ini persaksiannya Aisyah, ya. Wallahi, demi Allah, man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qat hatta tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillah. Ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marah untuk dirinya sendiri. Taib, pada sesuatu yang didatangkan kepada beliau, pada sesuatu apa saja. Taib, hingga beliau melihat hatta tuntahaku hurmatullah, hingga beliau melihat hal-hal yang Allah larang itu dilanggar. Fayantaqimu lillah, maka beliau pun marah karena Allah. Jadi kalau cuma, ya, misalnya Nabi SAW misalnya dicela, dirinya beliau yang dicela, ya, dihinakan, dijatuhkan kehormatan beliau misalnya, beliau tidak marah. Tapi kalau apa? Kalau hal-hal yang Allah larang itu dilanggar, baru beliau marah. Seperti tadi itu, ya, diriwayatkan beliau apa? Masuk ke dalam rumah, ya, kemudian apa ini? Melihat ada gambar yang, ya, ada tirai yang bergambar. Beliau marah bukan marah karena dirinya, tapi marah karena perkara yang Allah larang itu dilanggar. Baik. Di antaranya beliau marah, disebutkan dalam riwayat, beliau marah ketika mendapati apa? Di mihrab masjid itu apa? Di mihrab masjid itu ada ini. Mohon maaf ikhwan, ada nakhamah, lendir.
Ya, ada lendir, ada orang buang ludah. Ya, di mimbar masjid, di hadapan itu, di depan. Beliau marah, ya, beliau marah pada saat itu. Maka kata beliau, fala yatakhammanna khiyala wajhihi fis salati. Maka janganlah, ya, siapapun janganlah dia apa? Membuang dahak di depannya ketika apa? Ketika dia sedang salat. Karena di hadapannya itu ada siapa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang, makanya beliau marah. Taib. Dan Nabi SAW meminta kepada Allah, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Aku meminta kepadamu ya Allah ucapan yang hak baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. Nah, dan doa yang tadi itu dikomentari para ulama. Ya, dikomentari para ulama, kan Nabi SAW berdoa ini, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Aku meminta kepadamu ya Allah ucapan yang hak pada saat marah dan ridha. Marah dan ridha itu maksudnya ya menerima begitu ya, pada saat tidak marah begitu ya. Nah, kata para ulama, hadza azizun jiddan. Ini susah sekali ya, kata para ulama. Ini perkara yang berat melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kenapa berat? Taib. Kenapa berat? Annal insana, bahwasanya seorang manusia itu la yaqulu siwal haqqi sawa'a ghadiba aw radiya. Karena terkadang manusia itu tidaklah dia mengatakan kecuali kebenaran. Ya. Taib. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta itu dia apa? Sawa'un ghadiba aw radiya, ya. Nah, konsekuensinya karena kadang manusia itu tidaklah dia berkata kecuali kebenaran. Nah, taib, sawa'un ghadiba aw radiya, maksudnya ya, biasa orang itu kalau dia dalam keadaan tidak marah, itu dia punya ucapan apa? Bisa diterima, ucapan benar gitu. Beda dengan ini, beda dengan kalau dia marah. Nah, makanya disebutkan setelahnya itu fa in aktsarun nasi, karena sesungguhnya kebanyakan manusia idza ghadiba, jika dia marah, la yatawaqqafu fima yaqul. Dia tidak berhenti bicara kalau dia marah. Ya, dia tidak berhenti bicara atau tidak bisa dia kontrol ucapannya. Taib. Sini ada kisah ikhwan terkait marah juga ini, efek dari marah yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, annahu akhbara an rajulaini mimman kana qablana, kana ahaduhuma abidan wa kana al-akharu musrifan ala nafsihi. Dulu, kata Nabi SAW, dari orang-orang sebelum kami, maksudnya sebelum zamannya Nabi SAW, ada dua orang, ya, dari zaman dahulu itu, ada dua orang, salah satunya ini ahli ibadah, ya. Salah satunya ahli ibadah. Yang satunya orang yang melampaui batas atas dirinya, maksudnya orang yang suka berbuat zolim, fasik, ya. Taib. Fakanal abidu ya'idhuhu. Maka ahli ibadah ini memberikan nasihat kepada siapa? Kepada orang yang fasik ini, orang yang musrif ini, melampaui batas.